Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang super relevan buat kita semua, yaitu penyakit menular. Coba bayangin bentar ya, tubuh kita ini ibarat sebuah benteng pertahanan yang luar biasa kokoh. Tapi, di luar sana, ada pasukan mikroskopis alias agen-agen penyakit yang terus-terusan nyari celah buat menginvasi. Nah, gimana sih pertempuran epic ini sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar pembahasan kita makin terarah, ini nih rute perjalanan kita hari ini. Yang pertama, kita bakal mampir ke medan pertempurannya, yaitu tes epidemiologi. Lanjut ke bagian penyakit, ini menginvasi atau menular. Habis itu, kita masuk ke dalam benteng pertahanan tubuh kita sendiri, sistem imun. Dan terakhir, kita bahas strategi pencegahannya sebagai bal bantuan. Kita masuk ke bagian pertama ya, the battlefield alias medan pertempurannya. Disinilah panggung pertempuran mikroskopis ini terjadi setiap hari di sekitar kita. Tapi sebelum langkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya penyakit menular itu? Secara epidemiologi, ini tuh penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi spesifik. Bisa virus, bakteri, atau parasit. Nah, si agen ini pindah dari sumber yang terinfeksi ke host atau tubuh kita yang rentan. Dan perpindahannya ini bisa secara langsung, bisa juga nggak langsung loh. Gini, penyakit tuh nggak bisa tiba-tiba muncul di udara kosong berdasarkan konsep trias epidemiologi. Penyakit cuma bisa kejadian kalau ada interaksi dinamis antara tiga hal. Yang pertama, si agen penyakit itu sendiri, beserta seberapa kuat dia bisa menginfeksi. Kedua, si host atau tubuh kita, yang pastinya dipengaruhi banget sama status kekebalan dan genetik. Dan yang terakhir, lingkungan eksternal. Entah itu faktor sosial atau ekonomi, biologi, sampai kerusakan iklim dan sanitasi. Kalau satu aja dari tiga faktor ini berubah, wah keseimbangan pertempuran bakal langsung berubah drastis. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, the invasion. Yap, transmisi penyakit. Setelah tahu medannya kayak apa, mari kita lihat. Gimana sih patogen-patogen ini nyeberangin medan tempur yang buat nyerangnya benteng kita? Invasi ini pada dasarnya punya dua metode utama. Transmisi langsung itu ibarat musuh nyerang secara frontal bisa lewat kontak fisik dari kulit ke kulit. Transmisi vertikal dari buah hamil ke janinnya atau lewat percikan pernafasan. Nah, yang menarik dari riset ini tuh soal droplet tadi. Transmisi langsung via droplet ini terjadi kalau percikan batuk atau bersin berukuran lebih dari 5 mikron. Yang jatuhnya tuh biasanya dari jarak kurang dari 2 meter. Beda banget sama transmisi tidak langsung yang butuh media perantara. Di mana partikel itu justru lebih kecil di bawah 5 mikron. Yuk kita bedah lebih dalam lagi soal transmisi tidak langsung ini. Patogen-patogen ini tuh ibaratnya butuh tumpangan buat bisa survive di luar tubuh manusia. Ada yang melayang bebas di udara alias airborne kayak bakteri tuberculosis, ada juga yang numpang lewat benda mati atau valveborne kayak air, makanan atau peralatan medis. Dan yang paling gila, ada yang pakai vektor organisme hidup, bisa sekedar vektor mekanik kayak lalat yang bawa kuman di kakinya atau vektor biologis, di mana si penyakit beneran berkembang biak di dalam tubuh serangga itu. Contohnya nyamuk membawa malaria dan demam berdarah. Oke, beralih ke bagian ketiga, The Fortress. Saatnya ngebahas benteng pertahanan kita sendiri. Tubuh kita itu sama sekali nggak pasrah nerima serangan loh. Kita punya jaringan pertahanan yang luar biasa kompleks. Pembagian tugas di sistem imun kita ini rapi banget. Di satu sisi, kita punya sistem imun bawaan atau innate. Ini tuh garda terdepan kita. Kerjanya cepet banget, tapi emang nggak spesifik. Bentuknya bisa seperti fisik kayak kulit, lendir, sampai sel makrofag yang kerjanya langsung melahap benda asing apapun yang coba-coba masuk. Nah, di sisi lain, kita punya sistem imun adaptif. Ini beneran pasukan elitnya kita. Emang butuh waktu lebih lama buat merespon, tapi serangannya tuh presisi banget. Pakai sel B yang ngasilin antibody dan sel T. Kerennya lagi nih, pasukan ini bisa bikin memori imunologi. Jadi, kalau patogen yang sama iseng nyerang lagi di masa depan, tubuh kita udah tahu nih persis gimana sih cara menghancurkannya. Tapi ingat, kekuatan benteng pertahanan ini tuh naik turun dan sangat dinamis. Coba deh refleksikan kebiasaan kalian sehari-hari. Sering begadang, kurang tidur dari 6 jam. Wah, itu terbukti nurunin produksi antibodi loh teman-teman. Atau lagi stres berat, stres kronis itu bikin hormon kortisol melonjak yang jatuhnya malah menekan sistem imun kita. Belum lagi urusan nutrisi seperti asupan vitamin C, D, dan zinc. Seberapa rajin kita olahraga sampai ke faktor sosial ekonomi dan akses kesehatan. Pokoknya semua hal ini berkontribusi langsung pada kokoh atau rapuhnya pertahanan kita. Dan tibalah kita di bagian keempat, the reinforcement alias strategi pencegahan. Pemahaman soal imun tubuh ini membawa kita buat melihat strategi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu di tingkat masyarakat.
Kita butuh bala bantuan berupa pencegahan kesehatan masyarakat. Konsep brilian dari Love and Clark ini membagi pencegahan ke dalam 3 tahap yang sangat berurutan. Langkah pertama, yakni pencegahan primer. Ini tuh dilakuin waktu masyarakat masih sehat, lewat promosi kesehatan atau proteksi spesifik seperti imunisasi yang udah terbukti nyelamatin jutaan nyawa. Terus kalau ternyata udah terinfeksi, masuklah kita ke langkah yang kedua, yakni pencegahan sekunder. Fokusnya ke deteksi atau screening dini biar penularan bisa langsung dicegah dan dampaknya nggak memburuk. Lalu yang terakhir ada pencegahan tersier. Ini tuh fokusnya penuh ke rehabilitasi, entah itu fisik, mental, atau sosial. Biar orang yang baru sembuh tuh bisa kembali ngejalanin peran normalnya di masyarakat. Tentunya bedah materi yang super runtut, mendalam, dan divisualisasikan dengan apik ini gak bakal kejadian tanpa tim hebat di balik layar. Jadi penghargaan terbesar buat para penulis naskah kita yaitu Sandri dan Bintang, lalu para pengisi suara yaitu Panji dan Soval, serta editor visual kita Mas Alfian. Sinergi mereka lah yang bikin kita bisa mengerti dengan mudah. Gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung materi. Setelah kita sama-sama lihat berapa liciknya agen penyakit nyari celah buat masuk dan seberapa gigih sih tubuh kita buat berjuang melawannya, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian semua. Sebagai komandan tertinggi dari benteng pertahanan tubuh kalian sendiri, apa sih satu kebiasaan harian yang bakal kalian ubah mulai hari ini dan buat memperkuat pertahanan diri kalian? Yuk dipikirkan dan dicoba terapkan ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru selanjutnya.